Saya Pendeta HKBP Paruluhan Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita dan sukacita bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 3 Januari 2022, tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 61, demikian bunyinya. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Berpaut kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ini, Raja Salomo sedang berdoa saat ibadah penahbisan rumah Allah yang kemudian ditutup dengan doa berkat. Ketika Salomo selesai menyampaikan doa, pujian dan berkat di ayat 61 nats kita hari ini, Raja Salomo menekankan kepada umat untuk berpaut kepada Allah dengan sepenuh hati, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati, sehingga mereka bisa tetap hidup sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara dirinya atau antara umat Israel dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kata terpaut terdapat 20 kali di dalam Alkitab. Jika kita perhatikan konteks kalimatnya, berupa ajakan pemimpin-pemimpin besar Israel kepada umat agar mereka sungguh-sungguh mengikuti perintah Tuhan. Berpautlah kepada Tuhan Allah, menuntut suatu keputusan di dalam berbagai pilihan, hanya satu pilihan untuk mengikuti perintah Tuhan. Berpaut kepada Tuhan Allah adalah pilihan kehidupan. Sebaliknya, berpaut kepada pilihan lain, keinginan diri dan ilah-ilah lain akan membawa umat tersesat di jalan kehidupan. Tokoh-tokoh besar yang berpengaruh dalam perjanjian lama, misalnya Musa, Yosua, termasuk Salomo, adalah tokoh-tokoh yang menekankan untuk hidup berpaut kepada hukum Allah, dan dengan berpaut kepada Allah itu akan menentukan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimanakah hidup seseorang yang berpaut kepada Allah? Pertama, hidup menurut ketetapannya. Kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan yang sangat menggiurkan, yang dapat menjatuhkan iman percaya kita, godaan yang memudahkan kita lupa dengan Tuhan. Hidup di dalam ketetapan Tuhan akan menjadikan kita menjadi seorang yang kuat, seorang yang tangguh di dalam iman, dalam menghadapi setiap godaan dan pencobaan dalam dunia ini. Kiranya hati kita tetap condong kepada Tuhan dan kepada ketetapannya, bukan kepada dunia dan juga hal-hal yang menggiurkan yang ditawarkan oleh dunia ini. Yang kedua, hidup berpaut kepada Tuhan adalah mengikuti segala perintahnya. Yesus Kristus mengajarkan bahwa segala hukum dan nubuatan para nabi dicakup di dalam hukum atau perintah, yaitu kasih. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Hidup yang kita jalani saat ini,
hidup di tengah-tengah keluarga, di tempat kita bekerja dan beraktivitas, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah-tengah gereja, kiranya adalah hidup yang sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan kehendaknya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sudah 3 hari kita jalani tahun 2022 ini, dan mungkin saja sudah ada kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita, kejadian yang menyukakan hati kita, tetapi mungkin saja kejadian tersebut mendukakan hati kita. Tahun kehidupan yang akan kita jalani di tahun 2022 ini masih panjang dan terbuka dengan berbagai kemungkinan di depan perjalanan yang harus kita tempuh. Dalam menjalani semua itu, sudah pasti kita butuh jaminan agar kita mau dan mampu melanjutkan perjalanan hidup ini apapun tantangannya. Nats hari ini mengingatkan kita saudara-saudara, di dalam setiap aktivitas dan perjalananmu, tetaplah berpaut kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Jaminkan dirimu kepada Tuhan yang senantiasa memelihara dan menyertaimu. Tak ada jaminan yang lain yang lebih pasti selain daripada Tuhan. Dialah yang memelihara hidup kita dengan penuh cinta dan kasih. Berpaut kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Mari kita nyanyikan buku pendek 697 ayat 1. Molohodo huihuton. Molohodo huihuton. Dame sonang rohaki. Sai horas jala martua nasana hinokomi hotok tongi hutonoku Yesus na palua ho sambing dulu aku alani martua. Marilah kita berdoa. Ialah Bapa dalam surga, dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya hati dan pikiran kami senantiasa berpaut kepada Tuhan saja dengan sepenuh hati, supaya kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan kami kuat di dalam setiap pergumulan yang terjadi di dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya ketika kami dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan, maka kami akan diiring oleh Tuhan melangkahkan setiap langkah kaki kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa dalam surga, kiranya kesempatan kami hidup di tengah-tengah dunia ini adalah kesempatan untuk melakukan kehendak-Mu. Hadirlah Engkau di dalam setiap aktivitas kami satu hari ini. Kiranya sukacita yang dari surga senantiasa menyertai kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu, memelihara hidupmu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, taatlah akan protokol kesehatan. Bersihkan rumahmu, bersihkan pekaranganmu, bersihkan hatimu. Tetap berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam hidupmu. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.